Bukannya nyemek kiri gue.
Sore teman-teman, masih ada yang ditunggu? Halo, halo. Ya Pak. Oke. Hidupkan videonya. Yang lain? Hadir Pak. Hadir, oke. Mas Tegar, Mas Rizky, Mbak Nurul kemana ini? Katanya dia bakalan agak telat Pak. Oh, Kak. Iya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Kita pindah ruang dulu.
Oke, kita mulai perkuliahan kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam instruksi-instruksi yang ada di dalam arsitektur komputer. Banyak yang kita bahas kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu mode pengalamatan atau yang dinamakan dengan addressing mode. Kalau di dalam instruksi itu kan kemarin dibagi menjadi dua ya, ada opcode atau operation code, ada juga operan atau data yang akan diambil. Nah, itu diambil dari memori atau diambil register. Nah, di dalam opcode itu juga ada bit atau 2 bit yang dijadikan sebagai addressing mode atau mode pengalamatan. Nah, itu ada banyak macamnya nanti tergantung dari sisi arsitektur komputer dia pakainya yang mode pengalamannya pakai yang mana. Apakah itu pakai yang mode di memori atau register. Ya, itu misalkan ada instruksi. Nah, instruksinya itu apakah dia akan diambil dari memori atau diambil dari register atau dari memori ke register. Nah, itu nanti berkaitan dengan mode pengalamatan yang digunakan. Nah, baik, kita mulai. Apa itu mode pengalamatan atau addressing mode? Mode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjuk dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Jadi operan ini adalah data yang nanti akan diambil. Jadi dia tergantung mode pengalamatannya apa. Dan kalau tadi saya sampaikan bahwa di dalam instruksi itu ada opcode atau operation code dan juga ada operan. Nah, operan ini adalah datanya yang akan diambil dari suatu alamat memori. Nah, dia mengambilnya itu menggunakan mode pengalamatan yang mana? Apakah dia langsung diambil ke dalam slot memori atau dia diambil di slot memori dan diarahkan lagi ke memori yang lain, misalkan seperti itu. Atau dia tanpa menggunakan memori, nah itu juga ada. Dia menggunakan mode yang mana. Kemudian mode pengalamatan ditetapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opcode atau operation code dan alamat. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam instruksi itu ada opcode atau operation code atau kode operasi, ada juga operan atau data yang akan digunakan ke dalam operation code tadi. Nah, di sini di dalam opcode itu ada dua, yaitu opcode atau operation code dan juga alamatnya atau mode pengalamatannya.
setiap mode pengalamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Nah, itu tergantung dari instruksi yang digunakan itu menggunakan model atau mode pengalamatan yang mana. Itu terkait dengan lokasi data yang akan diambil itu atau operan yang akan diambil itu berada di mana. Nah, mode pengalamatan memiliki ada beberapa macam, yaitu direct addressing, kemudian ada indirect addressing, kemudian ada immediate addressing. Ada 3 modelnya. Ada direct atau langsung, kemudian indirect tidak langsung, kemudian ada immediate addressing. Program biasanya ditulis dalam bahasa tingkat tinggi yang memungkinkan program untuk menggunakan konstanta, variabel lokal, global, pointer, dan array. Pada saat mentranslasi program bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa assembly, compiler harus mampu mengimplementasi. Oh ya, apa? Langsung mengikuti aja ya. Menggunakan fasilitas yang disediakan dalam set instruksi komputer di mana program akan dijalankan. Jadi saat ini yang kita kenal atau bahasa pemrograman yang banyak kita kenal itu biasa disebut sebagai bahasa tingkat tinggi atau bahasa pemrograman tingkat tinggi. Maksudnya tingkat tinggi itu karena dari sisi bahasa pemrogramannya itu sudah mendekati level dari bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Maksudnya bahasa tingkat. Nah, yang bahasa tingkat rendah itu adalah bahasa assembly atau bahasa mesin yang itu sudah mendekati mendekati ditransmisikan ke dalam bentuk bit atau bentuk biner yang nantinya akan dikenali oleh komputer. Nah, compiler itulah yang berfungsi sebagai untuk mentranslasi dari bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi dalam bahasa assembly. Cara yang berbeda dalam menentukan lokasi suatu operan ditetapkan dalam suatu instruksi yang disebut sebagai mode pengalamatan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah mode pengalamatan itu berfungsi sebagai cara untuk menentukan lokasi suatu operan. Maksudnya lokasi datanya lah, lokasi datanya itu berada di mana. Itu nanti berkaitan dengan instruksi yang akan digunakan. Misalkan lokasinya ada di memori atau lokasinya ada di memori eksternal atau berada di virtual memory datanya itu atau berada di register. Nah, itu tergantung nanti mode pengalamatan yang akan digunakan. Nah, kemudian variabel dan konstanta adalah tipe data yang paling sederhana dan terdapat dalam hampir setiap program komputer. Kemudian dalam bahasa assembly, suatu variabel dinyatakan dengan mengalokasikan suatu register atau lokasi memori untuk menyimpan nilainya. Sehingga nilai tersebut dapat diubah sepenuhnya menggunakan instruksi yang sesuai. Kemudian secara umum teknik addressing atau teknik dari addressing mode yang digunakan itu ada beberapa macam, ada 7 macam. Ada 7 mode. Pertama adalah immediate addressing, kemudian ada direct addressing, ada indirect addressing, kemudian ada register addressing, kemudian register indirect addressing, kemudian ada displacement, dan yang terakhir ada stack.
Apa itu immediate addressing atau yang disebut sebagai pengalamatan segera? Mode pengalamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga atau value yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Dia langsung dalam apa itu? Dalam sebuah set instruksi dia akan langsung digunakan tanpa perlu mengambil dalam. Kemudian mode ini digunakan saat suatu harga atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Jadi dia langsung digunakan. Kemudian operasi dengan mode ini membutuhkan 2 byte instruksi, satu untuk kode operasi dan satu lagi untuk data byte. Dengan kata lain, tidak diperlukan pengambilan dari alamat lain untuk disimpan. Jadi dia langsung digunakan tanpa dia perlu mengambil dari suatu memori atau suatu register. Jadi dalam satu proses instruksi dia langsung digunakan. Kelebihan dan kekurangan dari immediate addressing. Kelebihannya adalah tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Jadi dia tidak memerlukan referensi memori. Tidak mengacu ke dalam lokasi memori yang mana. Tidak perlu karena dia langsung digunakan dalam satu instruksi. Kemudian menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan lebih cepat. Dan kekurangannya adalah ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran fill. Contohnya adalah E7. Nah, itu dia akan langsung menambahkan 7 ke dalam akumulator. Dia tidak perlu mengambil data dari suatu memori. Karena ada suatu perintah E7, dia tidak perlu, jadi dia tidak menginstruksikan ke dalam alamat yang mana di memori yang akan diambil. Nah, format instruksinya adalah instruksi kemudian langsung ke operannya. Nah, contohnya adalah ini, misalnya ada contoh move A tanda pagar 6AH. Jadi move ini adalah pindah ya, move, memindahkan seluruh isi dari 66AH ke dalam akumulator atau di dalam A. Nah, ini adalah A. Jadi memindahkan keseluruhan dari ini ke dalam memori A atau akumulator A. Contohnya, contoh dari instruksi yang immediate addressing. Nah, immediate addressing itu ditandai dengan tanda pagar di depannya, di depan operannya. Jadi ada tanda pagarnya, itu berarti dia menggunakan pengalamatan immediate addressing.
Oh, tadi contohnya misalkan add 7, dia akan langsung menambahkan 7 ke dalam akumulator. Add A, ini dia akan menambahkan 7 ke dalam akumulator. Dia tidak memerlukan referensi atau referensi dari memori, itu referensi dari register. Langsung berada dalam satu proses ini. Kemudian yang selanjutnya ada direct addressing atau pengalamatan langsung. Nah, direct addressing merupakan mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil. Dan hanya memerlukan referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Lebih mudah menggunakan mode ini daripada mode immediate karena harga yang didapat bisa dari lokasi memori. Jadi dia mengambil data langsung dari memori yang ditunjukkan. Alamat memorinya mana, dan nanti langsung dimasukkan ke dalam operan dan langsung dieksekusi dengan lesson code yang digunakan atau perintah mana yang digunakan. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari direct addressing. Kelebihannya adalah field alamat berisi efektif. Ada sebuah peran. Kemudian kelemahannya adalah keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibanding panjang word. Kemudian contohnya adalah ini ya, contohnya. Yang ini aja, move A, 64H. Nah, 64H adalah alamat memori yang terdapat data disimpan atau diisikan. Jadi dia mengambil data dari alamat memori 64H. Kemudian akan disimpan ke dalam akumulator. Nah, move adalah memindahkan. Nah, ini adalah contoh dari instruksi dari mode direct addressing. Jadi operannya itu akan diambil dari blok alamat memori yang ditunjukkan. Misalnya tadi contohnya 64H, ini adalah 64H isinya sini akan dipindah ke dalam akumulator.
Nah, ini contoh misalkan ini ada contoh misalkan yang direct addressing, misalkan ada perintah load 2 misalkan. Nah, load 2 ini dia akan mengambil data ke dalam, misalnya ini ada memori, ada alamat 1, alamat 2, nilai datanya adalah 4, kemudian yang bawah di alamat 2 nilainya adalah 5. Nah, kemudian ada perintah instruksi load 2, ya, berarti dia akan mengambil alamat dari memori 2. Nah, alamat memori 2 nilainya adalah 5, berarti load 2 hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah yang model direct addressing. Ya, direct. Kalau yang tadi, yang immediate addressing, itu kan dia tidak perlu mengambil referensi alamat dari memori. Jadi dia langsung dieksekusi secara langsung saja dalam satu proses instruksi. Nah, kalau yang direct ini dia mengambil referensi langsung dari alamat memori. Misalkan ini load 2, dia akan mengambil ke dalam alamat nomor 2 yang nilainya adalah 5 misalkan. Contohnya gitu. Cukup jelas ya, membedakan yang tadi, yang immediate dan direct. Oke, kita lanjutkan dengan yang ketiga atau yang dinamakan dengan indirect addressing atau pengalamatan secara tak langsung. Indirect addressing ini sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga atau value. Mode ini satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Nah, jadi ini yang mode pengalamatan yang bisa digunakan untuk tidak langsung menuju ke dalam alamat yang ditunjuk oleh sebuah instruksi. Misalkan dia bisa menggunakan blok memori yang lain atau bisa saja ke dalam satu internal memori. Kalau di situ kan ada banyak blok. Dia bisa menunjuk ke dalam alamat yang ditunjuk. Kemudian bisa juga dia digunakan untuk ke dalam external memory misalkan. Misalkan instruksinya menunjuk ke dalam satu blok memori internal, kemudian dilanjutkan ke dalam memori eksternal. Nah, itu bisa juga digunakan mode indirect addressing. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari penggunaan indirect addressing. Yang kelebihannya adalah ruang bagi alamat menjadi lebih besar, sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensikan. Nah, dia kan tidak mengacu ke dalam satu blok saja, dia bisa mengacu ke banyak blok memori sehingga alamatnya menjadi lebih besar dan lebih banyak. Kemudian kekurangannya adalah diperlukan referensi memori ganda dalam satu phase sehingga memperlambat proses operasi. Nah, ya jelas semakin kompleks instruksi yang digunakan, kemudian dia menunjuk ke dalam alamat
memori yang banyak, nah otomatis dia membutuhkan proses yang lebih besar. Ya, prosesnya menjadi lebih lambat kalau misalkan dibandingkan dengan yang mode direct atau mode pengamatan langsung yang hanya menunjuk ke dalam satu alamat memori. Nah, kalau tadi yang mode direct itu tidak ada tidak ada tandanya ya. Kalau yang mode immediate addressing itu kan ada tanda pagar tadi di depan di depan dari operan. Kemudian kalau yang mode direct itu tidak ada tandanya. Kemudian kalau yang mode indirect itu ada tandanya, yang di operannya ada tanda kurung kurawal, kurung buka dan kurung tutup. Ada juga yang memakai tanda @ atau tanda A. Dan tanda ini. Nah, ini ada juga yang memakai tanda yang seperti ini. Ada juga yang kurung buka dan kurung tutup. Nah, itu menunjukkan dia menggunakan mode indirect addressing. Nah, ini contohnya misalkan ada move A at R0. Nah, jadi otomatis dia akan memindahkan alamat yang ditunjuk oleh R0. Jadi bukan memindahkan alamat yang berada di dalam R0, tapi memindahkan alamat yang ditunjuk oleh R0 yang dipindahkan ke dalam register akumulator. Nah, ini contohnya, misalnya instruksi contoh formatnya seperti ini. Misalkan di sini R0 ya, di sini R0, kemudian di sini ada 64H misalkan. Nah, misalkan ada instruksi move A at R0, jadi dia di sini ada R0, dia akan menunjukkan ke alamat yang ditunjuk oleh R0. 64H misalnya, berarti 64H yang dipindah ke dalam register akumulator. Itu perbedaannya yang dia tidak menggunakan satu blok yang dipindahkan, tapi menggunakan blok yang ditunjuk oleh R0. R0 tunjuknya ke sini ya, ini yang dipindah. Yang dinamakan dengan indirect addressing. Saya gambarkan contohnya. Oke, misalkan
Ini contohnya sama seperti tadi ya, misalkan ada contoh load dalam tanda kurung 5, misalkan load 5 itu menunjukkan blok alamat memori dituju, misalkan load 5. Nah, load 5 nilainya adalah 20. Nah, karena ini menggunakan indirect addressing, maka dia akan menuju ke alamat yang ditunjuk oleh angka 20. Jadi nilai dari load 5 ini adalah 9. 90. Dia tidak langsung menuju ke alamat memori yang ditunjuk. Jadi dia menuju ke alamat memori yang ditunjuk oleh 5. Jadi 5 ini ada nilainya 20, kemudian 20 ini yang ditunjuk oleh yang diambil nilainya adalah, kalau tadi kan kalau tidak ada tanda kurungnya, dia load 5, otomatis dia akan mendapat nilai 20. Kemudian karena ini pengalamatan yang tidak langsung, dia kemudian akan melanjutkan ke tahap berikutnya yang ditunjuk oleh 5 ini. Ditunjuk oleh 5 adalah 20. Dan nilainya adalah itu yang mode pengalamatan indirect addressing. Oke, kita break dulu ya. Ini sudah mau adzan maghrib. Kita break dulu, nanti 1/4 jam lah lumayan. Kita kembali ke jam 6 lebih 5 menit. Itu ya teman-teman. Ya Pak. Oke.
Saya sudah bergabung kembali, teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi untuk yang indirect addressing, kita lanjutkan ke dalam pengalamatan selanjutnya, yaitu register addressing atau pengalamatan dalam register. Untuk pengalamatan mode register atau register addressing ini mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya hanya terletak pada field alamat yang mengacu kepada register, karena disebut sebagai register addressing, bukan mengacu kepada alamat memori. Itu perbedaannya. Tapi secara step by step atau langkah-langkah
dari mode pengalamatan register addressing itu sama dengan pengalamatan langsung. Dia langsung mengacu kepada alamat register yang ditunjuk oleh operan. Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Pengalamatan antar register ini harus digunakan register yang berukuran sama seperti AL dan BH, CX dan AX. Jadi ukurannya harus sama. Jadi untuk cara pengalamatannya itu sama dengan pengalamatan langsung atau direct addressing. Nah, misalkan ini ada instruksi move AX, CX. Jadi dia akan memindahkan isi dari register CX ke dalam register AX. Jadi dia langsung menuju ke dalam alamat yang dituju oleh suatu register, sama dengan tadi pada mode pengalamatan langsung atau direct. Kemudian ada contoh lagi perintah move A, R4, jadi memindahkan isi dari register R4 ke dalam akumulator. Kemudian register indirect addressing atau pengalamatan tak langsung yang terjadi di dalam register. Pengalamatan indirect addressing, register indirect addressing mirip dengan pengalamatan indirect addressing, sama aja. Perbedaannya adalah field alamat yang mengacu pada alamat register. Kalau yang indirect addressing tadi kan mengacunya ke dalam alamat memori, baik memori internal atau memori eksternal. Sementara kalau yang indirect, register indirect ini mengacu kepada alamat register. Letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Keuntungan dan keterbatasan pengalamatan indirect, register indirect pada dasarnya sama dengan pengalamatan tidak langsung atau indirect addressing. Keterbatasan field alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat direferensi menjadi lebih banyak. Sama dengan tadi yang ada di dalam indirect addressing. Jadi dia bisa mereferensi ke dalam beberapa alamat blok memori atau kalau di sini adalah blok register. Kemudian dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan mode pengalamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tak langsung. Kelebihan dan kekurangan dari register indirect jelas lebih fleksibel karena dia mereferensi ke dalam banyak alamat register. Kemudian kekurangannya pasti terlalu kompleks, sama tadi dengan yang mode pengalamatan indirect addressing. Dia lebih fleksibel karena dia mengacu kepada banyak alamat memori. Kalau contohnya ya sama tadi kayak kayak yang saya contohkan tadi yang di indirect addressing. Nah ini contohnya ada instruksi move A. Tadi kan kalau misalkan indirect addressing ada tanda kurung buka atau kurung tutup atau ada tanda add. Nah, ini contohnya yang add. Move A at R0. R0 merupakan alamat yang digunakan untuk menampung data yang dikirim ke dalam akumulator. Ya, ini misalkan contohnya alamat R0 ini berada di dalam register. Dengan jika R0 sama dengan 20H dan terdapat data 2H di alamat 2FH di alamat 20H,
maka perintah ini adalah mengirimkan nilai 2FH ke akumulator. Jadi misalkan contohnya ini di register ini adalah alamatnya 20H. Kemudian alamat 20H itu mengacu ke dalam alamat memori yang isinya adalah 2FH. Otomatis yang dipindahkan itu adalah alamat yang 2FH. Ini yang di move A, yang dipindah ke dalam akumulator. Kemudian ada displacement addressing, itu menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki 2 buah field alamat. Sedikitnya sebuah field yang eksplisit, operan berada pada alamat A ditambahkan isi register. Kemudian dalam mode displacement addressing itu ada tiga. Oh iya benar, ada tiga. Dalam mode displacement itu ada relative addressing. Register yang direferensi secara eksplisit pada PC atau program counter. Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi, saat itu ditambahkan ke field alamat, kemudian memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operan-operan berikutnya. Kemudian yang kedua ada base register addressing. Itu register yang direferensikan berisi sebuah alamat, memori, dan field alamat berisi perpindahan dari alamat itu. Kemudian referensi register dapat eksplisit maupun implisit. Kemudian memanfaatkan konsep lokalitas memori sama. Kemudian yang ketiga adalah indexing. Field alamat mereferensi alamat memori utama dan register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Dan merupakan kebalikan dari mode base register. Field alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indeks. Manfaat penting dari indexing adalah untuk eksekusi program-program yang interaktif. Dan kelebihan dari displacement addressing itu lebih fleksibel, karena dia menggabungkan dari mode pengalamatan direct dan juga indirect. Kemudian kekurangannya terlalu kompleks karena lebih kompleks daripada yang mode indirect addressing. Nah, ini adalah format dari instruksi displacement addressing. Memang ada 2 field. Pokoknya gimana ya, sebentar.
Oke, misalkan ini ada contoh instruksi load C ditambah 50. Nah, load C ini adalah pengalamatan tidak langsung. Otomatis dia nilainya adalah C-nya adalah nilainya 1 yang diambil ke dalam alamat register. Oke. Nah, kemudian 1 ini mengacu ke dalam alamat memori. Nah, nilainya adalah 3. Nah, otomatis load C ini adalah 5. Adalah 3 ditambah dengan 50. Sama dengan 3. Yang ini adalah pengalamatan yang tak langsung atau indirect addressing, sementara ini adalah pengalamatan direct addressing atau bisa juga apa itu immediate addressing. Dia menggabungkan dua model atau dua mode addressing, direct addressing dan juga indirect addressing. Ini yang displacement. Tadi dia menggabungkan dua model displacement addressing. Kemudian yang mode stack. Nah, mode stack addressing. Stack adalah array lokasi yang linear atau push down, list, atau last in first out. Stack merupakan blok lokasi yang terbaik. Ditambahkan ke puncak bit ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap blok akan terisi secara parsial. Jadi waktu saya contohkan di dalam instruksi 0 alamat itu menggunakan mode stack. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU. Yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register. Dengan demikian, referensi-referensi ke lokasi stack dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tak langsung. Dia hampir sama dengan pengalamatan tidak langsung karena lokasi stack itu mereferensi ke dalam alamat memori. Tetapi dia dieksekusinya berdasarkan push down list atau last in first out. Jadi yang paling atas akan dieksekusi. Harus ada di contohnya di yang instruksi 0 alamat. Kemudian kelebihan dari penggunaan stack itu ukurannya instruksinya menjadi lebih kecil. Kemudian kekurangannya pemakaiannya terbatas karena kalau menggunakan stack itu otomatis instruksinya akan menjadi sangat panjang sekali karena satu proses itu menggunakan satu stack. Format instruksi dari stack itu seperti ini, dia akan terus ke bawah terus. Dan nanti bisa dilihat contohnya dalam materi yang set instruksi. Yang 0 alamat itu menggunakan mode stack. Habis, oke teman-teman. Saya kira gitu untuk pertemuan di sore hari ini yang membahas tentang
mode pengalamatan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan kita di sore hari ini. Belum ada, Pak. Tadi yang ya biar tahu aja lah mode-mode pengalamatannya itu pada saat dieksekusi dalam CPU itu ada banyak macam atau banyak model yang bisa digunakan. Oke, besok kita kuliah ketemu lagi di kuliah sore. Sesuai janji saya kemarin, untuk hari Kamis nanti ada presentasi yang kemarin tugas sudah saya bagikan. Mungkin bisa dimulai besok sore. Jadi tolong dari teman-teman bisa disiapkan. Itu saya rasa cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan kita di sore hari ini. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.